Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita masih diberi umur, berarti doa kita di bulan Sya'ban manjur, dikabul Allah. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Rasakan aku bisa berpuasa di bulan Ramadan. Hidupkan aku di bulan Syawal dalam keadaan bebas dari dosa. Semua doa begitu kan? Dan terkabul. Amin. Karena ada yang meninggal, Kak, banyak, Pak. Kok bukan kita yang meninggal? Berarti dikabul. Jadi nggak ada urusan lagi dengan kita ini lebih kaya atau lebih miskin di bulan, nggak ada. Yang ada, kita kok masih bisa hadir ngaji saat ini, itu syukur kita yang pertama. Di samping sebelumnya yang anugerah Allah kasih pada kita, kok masih beriman kita, kok masih Islam. Sedangkan generasi di bawah kita atau generasi yang sama kita, ya gitu-gitu aja sekarang kita lihat. Ya, jadi kita ini dalam rangka niat memperbaiki diri. Hasil dari kita bertakbir pada Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Hasil dari kita yang kata Rasulullah, ka waladatuhu ummu. Orang yang puasa penuh kemudian sempurna puasanya, bayar zakat fitrah segala macam, sama seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir tanpa dosa. Sekarang apa tugas kita selanjutnya? Sedangkan kemarin ayatnya sudah saya sampaikan. Ada satu ayat di dalam surat Al-Maidah itu yang kita itu disuruh cari cara atau wasilah untuk lebih dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Kenapa kok nyari itu? Ini ayatnya nih. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Masih disuruh bertakwa juga orang beriman ini. Wa bertahu, dan carilah ilaihil wasilah, cara menuju kepadanya, cara mendekat kepadanya. Allah mengatakan beliau akrab sama kita. Fa inni qarib. Kita berani nggak mengatakan saya akrab sama Allah? Siapa di ruangan ini yang berani mengatakan saya akrab dengan Allah? Enggak, angkat tangan aja. Setelah Ramadan dan Syawal ini, saya sudah akrab sama Allah. Siapa yang berani? Siapa yang tidak berani? Lo berani enggak? Tidak berani gimana sih? Lo makanya saya bilang siapa yang berani nggak ada. Sekarang siapa yang tidak berani? Belum berani. Padahal Allah bilang kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada ya Muhammad, hamba yang bertanya padamu tentang aku dekat. Aku akrab sama dia. Enak banget. Allah yang Maha Agung dan yang menciptakan kita ngomong, berfirman akrab sama kita. Apa kita nggak punya malu? Padahal kita sendiri merasa belum akrab. Sedangkan kita ini sekarang udah kayak bayi, bebas dari dosa. Gelarnya pula takwa. Apalagi yang kurang dalam diri kita? Nggak tahu deh waktu tanggal 2 Syawal. Ketika Ramadan kita jam 1 malam, jam 2 malam bangun, meneruskan lagi lanjutan dari tarawih di masjid atau di rumah itu dengan tahajud. Nggak usah pakai witir. Lalu baca Quran 5 ain, dihajar 20 halaman 1 juz.
Kenapa? Ya karena taqarrub ilallah. 2 Syawal, Pak. Alarm jam 1 itu ditendang alarmnya. Tok. Alarm bunyi lagi jam 5:30. Wah, belum subuh. Gitu kira-kira. Jadi akrabnya di mana? Ustadz, puasa Syawal itu tanggal 2 lebih baik apa gimana katanya? Terserah lo kan makan ketupatnya rakus sampai tanggal 4. Nunggu habis. Nah, mana berani orang bilang ini qorib, seperti Allah bilang yakin. Karena Allah itu sangat memotivasi kita dengan berkata fa inni qorib. Oleh sebab itu tugas kita itu hanya mempertahankan aja. Mempertahankan status kita di hadapan Allah yang katanya Allah kita nih aku akrab. Keakraban itu dipertahankan. Mempertahankannya itu dengan jalan takalluf. Kalau bisa ibadah yang di Ramadan itu yang kenceng, jadi kenceng aja sama kencengnya di Syawal ini. Nggak usah lebih kenceng dah, udah jangan ngimpi. Tapi ternyata kenyataannya bagaimana? Makanya ustadz-ustadz kampung itu kan bilang maju ya safnya kalau Syawal. Iya maju. Maju kagak ada orangnya ya. Makanya saya bilang beliau itu pionir karena Syawal nggak Syawal pokoknya ada aja di masjid subuh-subuh. Karena takut setan. Ini ayat ini menggugah kita itu tadi. Nah, istiqomah itu dengan jalan istiqomah lah kita bisa mempertahankan itu. Apa istiqomah? Dari segi bahasa istiqomah itu tegak lurus. Kita disuruh istiqomah, artinya kita harus megang bambu yang dia makin panjang tumbuhnya dan gak boleh sedikit pun miring. Itu istiqomah. Dari segi bahasa ya. Jadi ada bambu nih, bambu buat pinang tuh loh, buat panjat pinang. Ya, pendek pertama kita pegang. Suruh tahanlah 2 jam, tahan kita. Bambunya tumbuh tinggi lagi. Nah, udah mulai tuh goyang. Nah, istiqomah itu dihargai oleh Allah dengan surga. Pegang tuh Islam, pegang tuh takwa, pegang tuh bebas dari dosa, seperti halnya engkau memegang bambu itu. Lama-lama 2 meter deh. Nah, udah mulai nih. Ada cewek lewat, lihat cewek, jatuh bambunya. Istiqomah itu konsentrasi, bagaimana tuh bambu supaya jangan miring. Apa kata Allah dalam Al-Quran tadi yang dibacakan Pak Agus? Karena dia dibilang oleh Allah akrab, maka Allah pun bilang begini, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku ini akrabnya Allah, Tuhanku cuma Allah, bukan Tuhannya itu baju baru, THR, bukan. Tuhanku adalah Allah. Artinya imannya jadi lebih kokoh. Lalu sumastaqamu, kemudian dia pegang itu keyakinan. Dia makin lihat bahwa Allah melihat dia gitu. Ya. Dia pegang, kemudian dia istiqomah. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak akan pernah lagi ada kekecewaan, satupun titik kekecewaan dalam hatinya selama hidup di dunia ini dan kelak di akhirat. Bapak habis tanggal 2 Syawal pernah nggak dalam hati ini gini amat gitu? Ya kepada orang, kepada keadaan, kepada apa? Hujan mulu. Syawal kok hujan sih? Apapun gitu. Kalau orang istiqomah nggak ada. Semua yang datang dari Allah selalu baik. Itu qanaah itu. Istiqomah tuh begitu. Oh, saya Islam. Ada orang yang Ada orang yang belum paham, kita kasih pemahaman. Kita sendiri makin lama makin senang beribadah pada Allah, dekat sama Allah, dan makin lama makin memperbaiki kualitas hubungan dengan manusia. Itu istiqomah. Pegang terus. Pegang Islam dan iman itu.
maka jaminannya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak akan kita pernah kecewa, tidak akan pernah sedih, nggak pernah takut. Kacau nih, gua mau ini nggak ada modal. Nah, itu takut. Karena sandarannya bukan Allah. Istiqomah. Jadi maksudnya grafik takwanya itu stabil. Kalau bisa meningkat. Karena Nabi udah ancam sih. Waman yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabiun. Barang siapa yang hari ini, hari-harinya itu sama aja sama hari kemarin, lebih baik dari hari kemarin, khairun, lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabiun, maka berbahagialah dia. Dia berbahagia. Berbahagia, rabiun, artinya tidak ada sedih, tidak ada takut di dunia ini. Jadi kalau Bapak masih ada sedih atau takut itu belum istiqomah. Itu ya, itu logikanya aja, logikanya. Lalu setelah istiqomah itu kita jalankan sampai kapan? Nah, ayat ini sebetulnya dijelaskan oleh ayat Fusilat tadi, bahwa istiqomah kita setelah Ramadan kemarin itu hendaknya sampai mati. Karena kenapa? Karena ayat selanjutnya bilang orang yang istiqomah itu nggak ada balasannya kecuali surga. Jadi gampang cari surga dengan istiqomah. Kebanyakan orang tidak istiqomah. Kebanyakan orang Muslim di bulan Syawal setelah Ramadan tidak istiqomah. Ada bau-bau istiqomahnya dikit karena masih mengenang bulan Ramadan. Terutama ketika orang itu menjalankan puasa Syawal ya. Wah, suasananya masih enak. Tapi setelah bulan berganti, Dzulqa'dah, ditanya sama Ustaz, ente siap Dzul Hijjah buat berkorban katanya. Habis duitnya buat beli baju baru kemarin. Nah, berarti kita menjauhi Allah. Nggak ada niat dalam hati gitu. Jadi istiqomah itu begitu. Makin mencari, wabtagu ilahil wasilah. Makin mencari jalan supaya Allah tuh cinta sama dia dengan cara mendekati dia terus dengan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan. Contohnya ya ada puasa bulan Syawal. Kemudian nanti 2 bulan lagi ada korban. Udah kita rencanakan. Kalau tahun ini korban itu dari kata-kata koroba, mendekatkan diri pada Allah. Kan ayatnya ada, daging dan darahnya nggak sampai, bulu-bulunya nggak sampai pada Allah, yang sampai ketakwaanmu. Ya, jadi jangan nanya lagi hukumnya wajib apa enggak. Disuruh kita untuk cari jalan supaya Allah, kan katanya hidup nyari ridho, supaya Allah ridho, Allah senang, ridho itu senang. Ya. Nah, ayat di Al-Aqaf ini menceritakan global orang-orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ternyata utamanya orang-orang istiqomah itu ketika dia mati dicabut nyawanya, dia itu berasa tidak takut dan tidak sedih. Lihat di surat yang tadi dibacakan Bang Aman. Lihat ya. Surat Fusilat 41, surat 41 ayat 30 tadi itu. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sama kan? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Akrab saya sama Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah semasa hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat sebelum malaikat maut. Jadi kalau kita mau mati, Pak, ya, dalam hadis juga jelas kok. Itu rombongan malaikat dulu yang datang. Tapi bukan malaikat penyebut nyawa. Ngapain nih malaikat yang survei dulu ke kita nih kalau mau mati nih, ya? Mereka berkata untuk orang istiqomah ini, kayak macam-macam bapak-bapak ini. Amin. Apa yang mereka katakan? Ala takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sampai situ titik. Allah perintahkan lagi pada malaikat itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
ini loh tempatmu, sebentar lagi kamu akan dicabut nyawanya sama malaikat maut. Ini tempatmu nanti. Itu posisi orang istiqomah, Pak, waktu dicabut nyawanya. Jadi utamanya la takhaf wa la tahzan itu ketika dicabut nyawanya. Ini yang namanya husnul khotimah. Kira-kira mau nggak Bapak begitu? Jadi waktu mati ini kan kita dibukakan yaumul hadid namanya. Penglihatan kita tajam, di muka syafah, malaikat yang datang kita tahu. Sebetulnya Bapak tahu posisi Bapak akan di mana itu hanya ngelihat malaikatnya aja, belum dia ngomong ini loh surga, bukan. Malaikat yang datang pada orang yang istiqomah pasti ganteng-ganteng. Kayak macam Pak Tom Bang Aman ini. Ganteng-ganteng dan senyum. Assalamualaikum gitu. Itu bisa dilihat di An-Nahl. Assalamualaikum bima sabartum segala macam. Tapi kalau yang datang, yang dikunjungi oleh malaikat ini orang yang tidak istiqomah, alias dia mencela-mencela beragamanya. Kadang dia kafir, kadang dia beriman lagi, kafir beriman lagi gitu. Hitam-hitam, Pak. Kata Rasulullah hitam-hitam. Enggak pakai assalamualaikum. Dalam An-Nahl disebut yadribuha. Ya, dia memukul punggung dan muka mereka. Wah, udah. Wah, lihat-lihat gini semua. Pas Sugeng, diem doh, gue lagi ini ada kunjungan gitu. Misalnya gitu. Jadi kita jelas, ternyata yang mesti kita lakukan itu istiqomah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Sedangkan kemarin Bapak udah berstatus bebas dari dosa. Pertahankan istiqomah. Takwa, pertahankan. Jangan dibuat main-main tuh gelar, Pak. Jangan dibuat main-main. Kalau perlu banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, mulai tuh diorganisir sama Pak Tom. Berarti udah mau mati. Sebab udah jelas nih. Banyak manfaatnya buat orang lain. Ya, itu istiqomah. Lalu disebut oleh malaikat berkata itu, Allah menyuruh malaikat itu gembirakan, wa absiru billati, gembirakan mereka dengan jannah, ya, yang telah Allah janjikan. Terus lalu di situ Allah berfirman, kami itu berarti Allah dan para malaikat, nahnu auliya'u fil hayati dunya. Nah, la takhaf la tahzan yang kedua adalah kalau dia istiqomah selama di dunia, dia nggak pernah lagi namanya kecewa sama sedih menghadapi hidup ini. Biasa aja, nyantai aja. Saya miskin, ya memang saya miskin. Karena Allah itu apa? Yabsutu rizqa wa yaqdir. Allah luaskan rezeki seseorang, Allah juga bisa menyempitkan siapa yang dia kehendaki. Jatuhnya kepada saya pas miskin. Tapi jatuhnya miskin pada saya itu keputusan Allah yang terbaik untuk diri saya setelah saya berusaha maksimal. Kalau saya dikasih harta yang dikasih kepada orang yang kaya itu, belum tentu saya kuat. Bahkan mungkin bisa menjadi sombong, kan begitu. Jadi pikirannya itu begitu mestinya. Sehingga kita selalu berbaik sangka kepada Allah, istiqomah kita. Itu salah satunya. Jadi nggak akan sedih dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dan akhirat ini adalah tadi yang dicabut nyawanya itu. Mereka nggak akan sedih. Orang-orang husnul khotimah ini nggak akan sedih, ya. Terus di akhirat ini di akhirat itu ada tempat yang bikin sedih, bikin takut, ada yang tempat yang bikin senang dan bikin orang jadi berani, berbahagia, yaitu surga dan neraka. Makanya kemudian ditutup dengan di surga itu kamu bisa pengen apa yang kamu pengenin, kamu akan dikasih. Sebagai hidangan dari Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini sasaran kita sekarang. Dengan kita udah ditasbihkan di wisuda sebagai orang yang muttaqin, la'alakum tattaqun. Kemudian kita kata Nabi adalah bayi yang baru lahir, mbok ya pertahankan. Jangan nunggu Ramadan depan. Tahu-tahu ntar 2 bulan lagi mati. Kan begitu. Istiqomahnya begitu. Nah, istiqomahnya di bidang apa aja sebetulnya istiqomah itu? Istiqomah diperintah apa saja sih? Istiqomah diperintah. Istiqomah itu sejak awal udah diperintah.
Di mana diperintahnya? Mari kita buka dulu ayatnya. Pertama, istiqomah itu diperintah ke dalam dua hal. Satu, orang harus istiqomah di jalan yang benar, di jalan Allah. Nggak boleh menyimpang. Setelah dia itu mendapatkan gelar takwa, dia harus istiqomah di jalan Allah. Yang kedua, dia harus istiqomah dalam iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat. Istiqomah. Udah Pak, kalau udah begitu Pak, udah percaya saya dah, gampang Pak. Matinya gampang, enak. Ya. Kita lihat surat An-Nisa 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah punya iman, telah beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Aminu billahi. Beriman kamu. Tetaplah beriman pada Allah. Bayangkan tuh, orang beriman disuruh beriman. Maksudnya apa? Pertahankan keimanan kamu. Jangan bocor. Hai orang yang beriman, pertahankan iman kamu kepada Allah, terus wa rasuli, dan kepada Rasul, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kepada kitab Al-Qur'an itu, dan kamu iman juga kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Terus wa man yakfur billahi, barang siapa yang kafir, bocor imannya, enggak istiqomah lagi dalam imannya pada Allah dan lain-lainnya itu. Wa malaikati, dan juga bocor imannya, enggak beriman lagi pada malaikat. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab. Wa rusuli, dan kepada rasul-rasul. Wal yaumil akhir, dan enggak beriman pula, kemudian bocor imannya kepada hari kiamat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia termasuk sesat yang sejauh-jauhnya. Sayang kan? Perintahnya udah jelas. Kalau udah saya dapat gelar takwa, kalau saya udah bebas dari dosa, berarti iman kamu. Tapi aminu billahi, pertahankan imanmu. Satu, itu dasar-dasar istiqomah tuh. Ini nggak berat kan? Nggak berat, orang udah pernah kok beriman. Kalau orang udah pernah beriman, disuruh beriman lagi, lah encer. Ini ayat bukan buat orang sembarangan, soalnya ngingetin, ya. Mempertahankan, merebut sulit, dan mempertahankan. Kan direbut sudah. Iya, dan mempertahankan. Pertahankan lebih sulit. Macam orang nyisir, Pak. Orang nyisir nih, ya kayak John Travolta zaman dulu. Dia mempertahankan sulit, Pak. Jalan, toto kan berasa kok rambutnya berubah. Dilihat spion lagi. Nah, lihat spion lagi, nggak jadi. Gantengnya nggak jadi. Pertahanan yang sulit. Ya, kayak tadi orang megang bambu lah gitu. Iman kan makin tumbuh, makin bertambah, bambunya makin panjang. Dia punya tugas, jangan sampai tidak tegak lurus. Istiqomah itu tegak lurus. Nah, begini. Memang tugasnya setengah-setengah berat, tapi setengah-setengah encer karena pernah melakukan iman itu kita. Pernah. 20 tahun ngaji kan iman. Tapi mempertahankan yang sulit. Ya. Jadi sekarang Islam itu ada dalam diri kita, itu harus kita pertahankan. Yang kedua surat Hud surat 11 ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Udah, kalau dari kata-kata basir nih sebetulnya Allah melihat dengan penglihatan yang bagi kita penglihatan batin gitu. Jadi Allah tahu hatimu lah gitu. Lihat. Fastaqim, maka istiqomahlah. Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Wah, susah nih.
Bapak mesti mencontoh rel kereta api, Pak. Rel kereta api itu sebetulnya tidak ada yang ngatur kalau dia ada di persawahan tuh. Lurus saja. Secepat apapun, selambat apapun kereta, tidak akan keluar dari relnya. Karena memang dia dirancang relnya itu nempel ke dalam rel itu. Tapi ketika masuk ke stasiun, istiqomahnya mesti dituntun oleh yang menguasai stasiun itu. Dia pindahin relnya tuh, jadi pasti supaya dia masuk ke jalur ini. Dibengkokin pun juga tetap dia ada di atas rel tuh rodanya. Seistiqomahnya itu seperti halnya ban kereta api itu. Nah, kita sekarang belajar. Oh, tetaplah fastaqim. Tetaplah kamu. Istiqomahlah. Jangan pernah berubah. Kira-kira berasa nggak kalau habis Ramadan ini kita rada kurang iman dikit itu? Berasa nggak? Kalau yang nggak berasa nggak apa-apa, bilang saya nggak berasa, saya tetap iman, boleh bilang begitu. Tapi bilang sama kaca, jangan bilang sama saya. Gue tetap beriman nih. Itulah kelemahan orang Islam. Memegang sesuatu itu nggak full. Boleh jadi ini imannya pedagang. Bulan Ramadan dia cari pahala yang banyak, makanya dia taat kan gitu ya. Quran, istri udah bilang, Pak udah 3 juz, bapaknya tenang loh, ini satu hurufnya 10 kali 1000 kali berapa itu, baca. Jangan ke situ larinya. Tapi iman kepada kitab, iman kepada apa itu ya benar-benar paham. Ya, itulah dasar-dasar istiqomah. Sekarang bentuknya apa istiqomah? Bentuknya ada beberapa bentuk. Bentuknya pertama adalah istiqomah dalam amal ibadah yang paling utama. Yang kedua, istiqomah dalam mendekatkan diri pada Allah untuk dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam kebenaran dan keakraban dengan Allah. Terakhir, istiqomah dengan maksud menunggu kematian yang indah. Istiqomah. 4 istiqomah ini Bapak jalanin. Udahlah, ntar kalau Bapak dipanggil duluan, tolong telepon saya. Bener Tat, asli gue di VIP di sini gitu ya, telepon ya. Jangan pas dulu teleponnya kabur dia. Ya, kalau bisa begitu, alhamdulillah. Ya, kita lihat dalil-dalilnya dulu. Ya, ini sekedar mengingatkan diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian. Istiqomah itu penting. Orang ya ambilnya kan kayak apa dulu. Oke, kita mulai dulu. Selain Al-Quran memerintahkan istiqomah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan istiqomah, Rasulullah pun juga begitu. Hadis nomor 1, lihat. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah padaku satu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seorang yang sudah engkau. Jadi maksudnya, tidak akan pernah lagi orang bisa menjawab pertanyaanku ini sebetulnya. Kalimatmu itu tidak akan pernah lagi aku dengar lagi dari orang lain itu. Jadi aku gak perlu tanya. Rasulullah menjawab, kamu katakan aja dalam lisanmu itu, amantu billah, aku beriman pada Allah. Kemudian setelah berkata begitu, sumastaqim, istiqomahlah kamu. Istiqomahlah kamu dengan perkataanmu itu. Kalau kita udah bilang aku beriman pada Allah, kan nggak mungkin orang itu kemudian mengkhianati Allah, betul? Nggak mungkin kan? Mengkhianat pada Allah nggak mungkin kan? Itu namanya istiqomah. Perintah istiqomah itu. Jadi bukan pilihan. Gue nggak mau istiqomah, tahun depan baru istiqomah, nggak bisa setengah-setengah. Nggak ada gray area dalam Islam itu. Ya. Nah, bentuknya apa? Pertama tadi apa? Istiqomah dalam bentuk, ya, istiqomah dalam amal ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Cuman Rasulullah membicarakannya itu, lihat hadis nomor 2.
Bicarakannya itu kalimatnya kalimat tinggi nih. Lihat ya. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Istaqimu wa ni'ma in istaqamtum. Istiqomahlah kamu. Alangkah nikmatnya jika kamu mampu istiqomah. Lalu diteruskan Rasulullah, wa khairu a'malikum as-salatu wa la yuhafizu 'alal wudu'i. Terus apa? Illa mu'min. Sebaik-baik amalmu adalah salat, dan tidak ada seseorang yang mampu memelihara wudu kecuali orang yang mukmin. Apa nih maksudnya? Bapak pernah ngalamin nggak? Pengen aja jaga wudu, kentut wudu lagi, nggak pengen sholat, pengen. Itulah awal istiqomah. Kepengen suci lahir batin. Dan sholat itu kata Rasulullah, makanya sholat dicantumin di sini. Itu nggak boleh tidak istiqomah. Gue tahun ini mau cuman ini doang lah, yang wajib-wajib aja. Atau pokoknya sholat jangan dimain-mainin. Istiqomah terus sholat. Makanya ada istilah yuqimunas sholat, aqimis sholat. Tegakkan sholat, tegak lurus, bukan jalankan sholat. Jadi yang paling utama kita istiqomah, sholat kita istiqomah. Kalau perlu bertekad sampai mati, saya tidak akan pernah satu kali pun meninggalkan sholat. Dan untuk orang-orang khusus macam Bang Aman, Pak Sugeng ini, bahkan berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah. Luar biasa teorinya, teorinya. Praktek. Habis duha ada surat apa lagi? Ntar habis duha ada rawatib 4 rakaat gitu. Pegel kan soal. Itu pertama. Jadi istiqomah. Pertahankan. Mempertahankan wudu itu adalah amalan yang baru, bid'ah. Rasulullah dulu belum pernah, tapi dijalankan pertama kali oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, mau tidur mau apa ya wudu. Ntar dia kentut, dia wudu lagi. Tapi kemudian beliau juga habis wudu, sholat syukrul wudu. Beliau cerita ini setelah sahabat yang lain tanya, gue tuh ngiri sama lo, Rasulullah bilang sendal lo aja udah kedengeran di surga, lo masih hidup begini. Sendal tapak kakinya Bilal tuh udah kedengeran. Rasulullah bilang, nih Bilal lagi jalan di surga, padahal orangnya masih hidup. Amalannya adalah menjaga wudu, dan setelah wudu dia punya sholat syukur wudu yang tujuannya bersyukur karena Allah izinkan dia berwudu dengan sempurna, menjaga wudu sehingga menjaga lisan. Orang kalau wudu masa ngomong jorok, orang kalau wudu masa lihat gambar porno, orang kalau wudu masa dengerin yang bukan-bukan, ghibah, kan enggak. Jadi istiqomah, takaluf dengan membebankan diri, tidak berniat berbuat maksiat dengan cara menempelkan syarat suci lahir batin itu di dalam dirinya dengan wudu. Cobain deh. Nah, sahabat Nabi yang nyoba ini Umar bin Khattab, Abu Bakar, tuh nggak pernah tuh wudunya batal langsung wudu lagi. Bangun tidur, wudu. Mau tidur, wudu. Mau jima, wudu. Mau jima 2 kali, wudu. Mau azan, wudu. Segala macam. Mau megang Quran, wudu. Mereka itu sahabat itu. Kenapa? Mereka yakin bahwa istiqomah dalam kesucian lahir dan batin akan membawa perasaan tidak akan pernah kecewa dengan Allah, tidak akan pernah sedih dengan apa yang menimpa dia dari Allah. La takhaf wa la tahzan. Ya, istiqomah ya Pak ya. Kalau bisa ya. Jadi kalau udah begitu kan nggak mungkin kita main-mainin orang lagi. Perasaan kita nih jadi orang yang gimana gitu, dijaga oleh Allah dan menjaga diri. Kemudian hadis nomor 3, istiqomah dalam mendekatkan diri pada Allah. Ini gampang nih pelaksananya. Dari Makhul dari Kasir bin Murrah bahwa Abu Fatimah menceritakan kepadanya. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan padaku suatu amalan yang aku dapat istiqomah dan punya kemampuan untuk melaksanakannya.
Rasulullah bersabda, "Alaika bis sujud." Hendaklah kamu sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Sujud kamu pada Allah. Sujud saja. Sebab tidaklah engkau sujud padanya dengan sekali sujud, kecuali dengannya Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu. Jadi kita bisa pakai sujud yang muqayyad. Yang mursal dulu. Yang mursal itu sujud dalam sholat. Satu sholat 4 rakaat, berapa kali Bapak sujud? 4 rakaat, 8 kali sujud. Setiap Bapak sujud di sholat itu, maka Allah naikkan derajat Bapak. Allah ganti satu kesalahan Bapak, hapus. Di luar sholat ada sujud yang muqayyad, yang terikat dengan namanya. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Ya kan? Definisinya apa ntar saya terangkan belakangan. Tapi intinya kata Rasulullah, kamu mau istiqomah, sujud. Bahkan dalam hadis lain, perbanyak doa dalam sujud. Karena sujud itu momen keakraban kamu dengan Allah. Makanya saya bilang sama Pak Yanto, kalau sujud setengah jam lah, 20 menit lah. Apa yang dibaca? Puji dia. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun nama dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sucikan dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sambil sujud. Dengan sujudmu itu, baik dalam sholat maupun di luar sholat, iblis kabur. Celaka aku disuruh sujud kepada Adam saja, aku tolak perintah Allah. Manusia disuruh sujud, malah dia sujud sesujud-sujudnya pada Allah. Gitu. Jadi hati-hati, jangan remehkan sujud. Kalau bisa Bapak jadi ahli sujud, tapi jangan dengan tujuan untuk dilihat, oh orang sujud, toto jidatnya hitam lebar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Intinya kedekatan Bapak kepada Allah. Istiqomah. Baru boleh ngacung tadi. Udah akrab sama Allah, sujud tiap malam sampai 3 jam gitu. Kalau perlu mati dalam sujud. Siapa yang di ruangan ini mau mati dalam sujud? Duluan dia, makanya gue tunjuk. Bagus. Jadi enak beritanya di grup juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meninggal sahabat kita, saudara Iksan, mati dalam sujud. Mana berani ketawain? Paling kita datang malah kita tangisin, ya Allah San. Lu udah wudu belum? Kaki lu kok banyak tanah gitu. Habis bikin akuarium langsung sujud dia. Ya, itu istiqomah yang kedua. Pertama istiqomah menjaga wudu, menjaga kesucian lahir dan batin. Saya yakin kalau Bapak pegang wudu, Bapak nggak berani macam-macam, ya kan? Orang pegang wudu itu kan berasa dekat sama Allah. Udah punya wudu gitu. Bahkan ada orang sementara aliran dalam Islam lah ya. Kalau saya nggak sebut mazhab karena mazhabnya juga nggak bicara begini. Yang meyakini bahwa orang yang habis wudu ngomong jorok, wudunya batal. Nggak apa-apa. Itu bukan bid'ah, pertahankan aja itu. Supaya akhirnya kita terhindar dari segala macam. Kan begitu. Ya, istiqomah. Ini yang penting istiqomah. Susah Pak, saya menjalankan susah Pak. Woi. Tapi mesti takalluf, mengorbankan diri, waktu dan tenaga hanya untuk Allah. Ya Allah, saya ini untukmu, bukan untuk dilihat orang. Ya. Yang ketiga, istiqomah dalam kebenaran. Hadis nomor 4. Dalam kebenaran Pak. Dan keakraban dengan Allah juga. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah begini Pak. Pernah megang satu kayak kertas lah. Tapi beliau bilang kitab gitu. Kayak kertas, kayak kotak begini. Di tangan kiri dan tangan kanan. Rasulullah tanya sama sahabat, ini apa nih? Ini kitab apa? Kami nggak tahu kalau kau nggak beritahu. Ini kitab daftar penghuni neraka. Lengkap. Dengan bapak-bapaknya, dengan namanya lengkap. Yang akan masuk neraka. Dan ini daftar yang akan masuk surga. Lalu sahabat tanya,
Kalau gitu ngapain kita istiqomah beribadah? Udah ditentukan begitu. Nah itu. Jadi hebatnya Rasulullah berdakwah begitu. Pakai alat peraga. Bahwa kamu semua tuh udah ada. Tapi nanti Al-Quran menjelaskan, Pak. Soal ini ntar saya jelaskan lagi lain waktu. Bahwa kita ini masing-masing udah dikasih kapling di surga dan neraka. Udah dikasih kapling. Yang membuat kita kemudian meninggalkan kapling kita di neraka, memakai kapling kita di surga, adalah amal perbuatan kita yang Allah kemudian hidayahi kita untuk masuk ke dalam surga. Nabi keras malah. Ini kitab penghuni neraka, ini kitab penghuni surga. Orang yang ada di kitab ini, di neraka ini, ya, walaupun dia sepanjang hidupnya beribadah seolah-olah dia ahli surga, di ujungnya Allah belokin dia. Jadi beramal seperti ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Kan takut kita udah gitu. Ya kan? Oleh sebab itu kita istiqomah. Dengan cara istiqomahlah kamu dalam kebenaran. Dan dekatkan diri pada Allah. Semoga dikabul yang tadinya kita ada di dalam catatan di neraka menjadi catatan di surga. Amin. Jangan pernah berani Pak aman neraka. Ya. Ayo kita lihat hadis nomor 4. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menghampiri kami. Ketika itu di tangannya ada 2 kitab. Beliau bersabda, tahukah kalian apa kedua kitab ini? Kami menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah, kecuali engkau memberitahukan pada kami. Beliau berkata tentang kitab yang berada pada tangan kanannya dulu. Kitab ini berasal dari Allah, pemilik alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Kemudian dijumlah hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Beliau lalu melanjutkan tentang kitab yang berada pada tangan kirinya. Kitab ini berasal dari Allah, pemilik alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka, nama ayah dan nama kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Para sahabat berkata, apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan jika urusannya telah ditetapkan seperti itu? Rasulullah menjawab, nah ini dia jawabannya, saddidu wa qarib, mintalah kebenaran dan dekatkanlah diri kalian. Disuruh istiqomah, diulang-ulang nih, ya. Sungguhnya ahli surga itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli surga, meski dia melakukan amal perbuatan apapun sebelumnya. Dan sesungguhnya ahli neraka itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli neraka, meski dia melakukan amal perbuatan apapun sebelumnya. Jadi ini ada ahli tafsir namanya Ibnu Abbas dan Mujahid dan Qatadah. Dan Bapak lihat di asbabul wurudnya. Beliau kemudian memahami apa yang Rasulullah katakan, bahwa di 2 buku itu masing-masing kita ada namanya. Paham? Bapak juga tercatat sebagai ahli surga, Bapak juga tercatat sebagai ahli neraka. Tapi kemudian Allah bisa menghapus itu yang di neraka itu, sehingga Bapak tercatat sebagai kepastian ahli surga di akhir hidup Bapak. Sedangkan kita nggak tahu kapan kita mati. Problemnya itu loh. Oleh sebab itu mintalah kebenaran. Bagaimana cara minta kebenaran? Gimana cara minta kebenaran? Takalluf istiqomah, berbuat baik. Kita lihat hadis nomor 5. Ini antik nih, hadis nomor 5. Lihat ya. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza aradallahu bi 'abdin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan membuat hamba itu sangat kuat beramal. Faqila, salah seorang sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah membuat hamba itu sangat kuat beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, yuwafiqahu bi'amalin salih qablal maut summa yakbiduhu alaih. Allah akan membuat hamba itu sangat kuat beramal sebelum kematiannya. Summa yakbiduhu alaih, kemudian Allah mencabut nyawa hamba itu saat dia sedang kuat beramal itu. Itu namanya orang istiqomah. Dia udah tahu, dia nggak tahu matinya kapan, tapi dia tekad untuk mencari kebenaran yang Rasulullah suruh tadi. Saya cari kebenaran terus, saya berbuat amal, saya kuat beramal. Udah ngaji mau ngaji lagi, udah sholat sunat mau sholat sunat lagi, udah baca Quran mau baca Quran lagi, terus gitu sampai akhirnya kematian menjemputnya, sedang dia lagi berbuat amal itu. Siapa yang mau begini? Siapa yang mau begini?
angkat tangan semua. Nah, jadi pentingnya istiqomah. Kita ini nggak tahu kapan kita mati. Kita maunya mati dijemput dalam keadaan baik. Yang kata malaikat, ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesuai surat Fussilat tadi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Soal tanya jawab kita nanti setelah saya selesai menyelesaikan tausiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.